Bab 741 Mengejar Kematian 4. Emperor Inten, Zhao Feng berdiri tak bergerak saat rambutnya tertiup angin dengan ritme yang aneh. Awan di atasnya memanggil petir yang turun ke bumi, dan laut jiwa ungunya menjadi murni dan utuh. Energi mentalnya sepertinya menyatu dengan langit dan bumi, dan hukumnya menjadi jauh lebih jelas. Ini adalah puncak level Void God Realm dari jiwa, di mana jiwa mencapai penyelesaian. Jika jiwa seorang raja yang normal adalah sebuah batu, maka jiwa seorang kaisar adalah sebuah kristal. Meskipun kuantitas jiwa tidak memiliki banyak perbedaan, ada perbedaan kualitas yang besar. Pada saat ini, kemunculan maksud kaisar baru menyebabkan sebagian besar awan gelap di atas istana langit suci Qin memudar. Emperor Inten, kepala istana, Li Suiyi, dan rekan-rekannya menatap Zhao Feng dengan mata gembira dan hormat. Ini berarti Zhao Feng tidak akan memiliki hambatan untuk menjadi kaisar. Dalam waktu maksimal 10 tahun, Zhao Feng akan menjadi kaisar baru Laut Chang. Orang harus tahu bahwa Laut Chang tidak memiliki kaisar baru dalam beberapa ratus tahun terakhir. Kelahiran seorang kaisar bisa sangat mengubah situasi dimanapun. Sudah kuduga, aku tidak bisa menghentikannya. Wajah tenang Kaisar Kematian akhirnya menunjukkan kesungguhan. Kaisar Kematian, siapa yang tahu siapa yang akan mati di tangan siapa? Mata Zhao Feng dipenuhi dengan kepercayaan diri dan niat bertempur. Segera setelah dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan menutupi langit dengan kabut yang berkilauan emas. Cakar petir angin yang menyala tampak menutupi langit saat itu menabrak Kaisar Kematian. Kaisar Kematian mencibir dengan dingin saat medan kekuatan kematian di sekelilingnya mulai berputar dan berputar, mengirimkan gelombang kematian ke depan yang mengubah segala sesuatu di jalurnya menjadi debu. Bam! Boom! Pegunungan di dekatnya tampak menguap menjadi udara tipis. Wind Lightning Claw yang terbakar mulai melemah saat bertemu gelombang kematian. Itu hanya memiliki 40% dari kekuatannya yang tersisa pada saat itu mendekati Kaisar Kematian. Kaisar Kematian mengeluarkan niatnya, dan dimensi gelap yang lengket dari kematian muncul. Kekuatan kekaisaran Zhao Feng langsung ditelan. Ini adalah domain kematian, dan bahkan bisa disebut dunia kecil-kecil, anak demigod berseru. Zhao Feng juga merasakan kekuatan dunia kecil yang tak tertandingi. Itu berkali-kali lebih kuat dari domain spasial normal. Tinju meledak penghancuran Scarlet. Zhao Feng sekarang berada di level yang sama sekali baru, dan 3 domainnya bentrok langsung dengan dunia kecil Kaisar Kematian. Memiliki niat kaisar memungkinkan petir angin penghancuran Scarlet Zhao Feng menjadi lebih kuat, dan itu juga memungkinkan 3 dimensi spasial menjadi lebih jasmani. 3 domain yang mewakili jiwa, garis keturunan, dan tekniknya semuanya berkumpul menjadi pukulan emas dan dilepaskan di tengah badai es dan ilusi. Demigod anak itu memancarkan cahaya keemasan dan tampaknya menjadi seorang Buddha saat dia menggunakan Heaven Sealing Eighteen Palms untuk menekan Kaisar Kematian. Kekuatan gabungan keduanya mencapai tingkat yang sama sekali baru yang bahkan bisa mendorong Kaisar normal. Ledakan, ledakan, bam! Kaisar Kematian menunjuk dengan jarinya, dan pusaran air mulai terbentuk dari kekuatan dunia kecil kematiannya. Itu seperti jurang yang mampu menelan setiap kekuatan. Serangan anak demigod dan Zhao Feng berperilaku seolah-olah mereka adalah batu yang tenggelam ke laut. Dengan suhu yang aneh, suara, menunjuk sederhana Kaisar Kematian dengan jarinya menyebabkan ruang sedikit bergetar saat kekuatan dunia kecil kematian bergemuruh ke arah Zhao Feng dan anak demigod. Zhao Feng dan anak demigod ditekan oleh kekuatan itu, dan rasa dingin mulai menyebar ke seluruh tubuh mereka. Keduanya cegukan dengan dingin saat mereka merasakan kekuatan isap yang menakutkan datang dari dunia kecil kematian. Semua kekuatan kehidupan dan esensi ditelan dan dimakan. Zhao Feng dan anak demigod sama-sama merasa seolah-olah kehilangan nyawa. Banyak anggota Istana Langit Suci Qin di dalam susunan pelindung berubah menjadi tumpukan tulang putih. Teknik terbang sayap petir. Sepasang sayap terbentuk di belakang punggung Zhao Feng. Orang bisa melihat garis besar struktur tulang di sana, seolah-olah itu adalah sepasang sayap dari burung petir kuno. Zhao Feng mengambil demigod anak itu dan langsung melesat beberapa ratus meter dalam sekejap mata. Jika bukan karena fakta bahwa Zhao Feng telah membentuk Emperor Inten, dia tidak akan bisa langsung terbang sejauh ini sambil menahan seseorang. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Kaisar Kematian tampaknya menjadi bayangan kematian saat dia mendekati keduanya. Suara mendesing, suara mendesing. Dalam sekejap mata, ketiganya telah keluar dari pedalaman dan mencapai area di luar.
Mereka yang berasal dari Istana Langit Suci Qin hanya melihat dua kilatan cahaya yang melesat ke langit dan menghilang. Hanya Istana Guru yang bisa menggunakan rasa ilahi untuk melihat pertempuran di lautan tak terbatas. Petir merah-merah tua adalah Zhao Feng dan anak demigod. Kaisar kematian secepat ini, Zhao Feng menyadari bahwa Kaisar kematian mampu mengejarnya dengan mudah. Seseorang harus tahu bahwa Zhao Feng sedikit lebih cepat daripada beberapa kaisar alam dewa kekosongan karena peningkatan intetnya memungkinkan dia untuk memahami esensi inti dari sayap angin dan petir. Tuan, kita tidak bisa mengalahkan Kaisar kematian saat ini, kata demigod anak itu dengan sungguh-sungguh. Mata Zhao Feng berbinar, tapi dia tidak setuju. Kaisar kematian dengan mudah menekan seluruh Istana Langit Suci Qin sejak awal. Semua aspeknya telah mencapai batas seorang kaisar. Setidaknya saat ini, Zhao Feng tidak dapat menemukan cara untuk berurusan dengan tubuh kematian abadi Kaisar kematian. Hanya fakta ini saja yang berarti bahwa Kaisar kematian tidak terkalahkan. Selain itu, Zhao Feng dan anak demigod tidak mampu menangani ladang kekuatan kematian Kaisar atau dunia kecilnya. Kaisar kematian sangat kuat, dan saya pasti akan kalah jika pertarungan berlarut-larut, Zhao Feng memutuskan, dan sayapnya mengepak lebih cepat. Di bawah perintah Zhao Feng, anak demigod memasuki cincin logam kuno. Apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkan. Kilatan ruang sayap petir, sayap di belakang Zhao Feng bersinar dengan cahaya cemerlang saat kecepatannya mencapai maksimum, dan dia sepertinya menyatu keluar angkasa. Suara mendesing. Kaisar kematian hanya bisa merasakan sambaran petir yang samar, dan tidak ada tanda-tanda Zhao Feng dalam beberapa ribu mil. Kilat spasial sayap petir, itu adalah level tertinggi dari warisan petir angin. Kaisar kematian sedikit linglung. Teknik yang baru saja digunakan Zhao Feng adalah level tertinggi dari sayap angin dan petir, kilatan spasial sayap petir. Teknik ini menggabungkan teknik terbang sayap petir dengan kilatan angin sayap petir untuk menghasilkan kecepatan yang ekstrim. Dalam sekejap mata, Zhao Feng muncul beberapa ribu mil jauhnya. Kecepatan ini cukup untuk meninggalkan sebagian besar kaisar dalam debu. Kaisar petir angin tidak disebut kaisar tercepat tanpa alasan. Saat itu, dia berhasil melarikan diri bahkan dari para dewa suci. Kecepatan saya di lautan tanpa batas lebih dari 10 kali lebih cepat daripada di daratan. Beberapa ribu mil tidak cukup baik, Zhao Feng tidak terlalu puas. Ini berarti bahwa dia hanya akan dapat berkedip beberapa ratus mil jika dia berada di pedalaman, sedangkan Kaisar Angin Petir dapat dengan mudah berkedip lebih dari 1000 mil bahkan ke pedalaman. Seperti yang diharapkan, kecepatan seperti itu tidak cukup untuk menjatuhkan Kaisar Kematian. Bayangan instan kematian, Kaisar Kematian berubah menjadi seberkas cahaya gelap saat dia menggunakan teknik spasial yang kuat juga. Saat Kaisar Kematian semakin dekat, kilatan ruang sayap petir, sayap di belakang Zhao Feng melepaskan pancaran cahaya cemerlang lainnya dan bergabung ke udara. Kali ini, dia melakukan perjalanan ribuan mil lebih jauh dari sebelumnya. Setelah mendapatkan Emperor Inten, pemahaman Zhao Feng tentang luar angkasa mencapai tingkat yang sama sekali baru, jadi dia bisa menggunakan Lightning Wing Spatial Flash sesuka hatinya. Kecepatan ekstrim ditambah niat mutlak menciptakan kemuliaan kaisar tercepat. Separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh kemudian, Zhao Feng menjadi lebih akrab dengan flash spasial sayap petir dan mampu meminimalkan jumlah energi yang dia gunakan sekaligus menjadi lebih cepat. Pada akhirnya, Zhao Feng bisa terbang 7 atau 8.000 mil sekaligus. Tentu saja, masih ada perbedaan antara dia dan Kaisar Petir Angin, tapi kilatan spasial sayap petir Zhao Feng membuatnya menjadi salah satu orang tercepat di bawah level Dewa Suci. 1 jam kemudian, jarak antara Zhao Feng dan Kaisar Kematian mulai semakin besar. Kilatan ruang sayap petir, tingkat terbang tertinggi yang dimiliki Kaisar tercepat saat itu, alis Kaisar Kematian berkerut bersama, dan dia merasa agak tidak berdaya. Dia pernah mendengar tentang Kaisar Petir Angin sebelumnya. Kaisar ini pernah melarikan diri bahkan dari Tuan Suci. Akhirnya, Divine Sense Kaisar Maut kehilangan jejak Zhao Feng, dan dia hanya bisa mengikutinya dari sisa aura yang tertinggal. Beruntung baginya, Zhao Feng tidak dapat menciptakan kembali aura kilatan spasial sayap petir, jadi dia tidak dapat membuat pengalihan apapun. Flash Spatial Lightning Wings memadatkan banyak wind lightning dan akan membuat gangguan besar di luar angkasa. Zhao Feng juga merasa tidak berdaya tentang ini. Dia perlu meningkatkan jarak di antara mereka terlebih dahulu jika dia ingin membuat kembali kilatan angin sayap petir untuk mengelabui Kaisar Kematian.
Masalahnya adalah kecepatan Zhao Feng tidak terlalu luar biasa. Dia hanya sedikit lebih cepat dari Kaisar Kematian, dan Kaisar Kematian memiliki sejumlah besar yuan sejati, memungkinkan dia untuk menggunakan bayangan instan kematian beberapa kali. Di atas lautan tanpa batas, dua kecepatan dan aura ekstrim membuat para ahli yang lewat merasa kedinginan dan menjadi tidak bisa bernapas. 5 atau 6 hari kemudian, Zhao Feng akhirnya berhasil melarikan diri dari Kaisar Kematian dan memasuki zona pulau baru. Suara mendesing, busur petir jatuh dari langit seperti meteor dan mendarat di sebuah pulau yang mirip dengan benua bunga azure. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Wajahnya putih, dan dia sedikit terhuyung. Dia dengan cepat duduk, mengambil buah dari alam mimpi kuno, dan memakannya. Bab 742 Mengejar Kematian 5. Area yang dimasuki Zhao Feng disebut area bunga cerah, dan itu tentang peringkat yang sama dengan benua bunga azure. Kawah selebar beberapa ribu yard terbentuk ketika dia mendarat karena kekuatan sayap angin dan petirnya. Wajah Zhao Feng pucat pasi, dan auranya lemah. Dia pertama kali makan buah dari alam mimpi kuno. Jika seseorang kehabisan yuan sejati atau yuan qi, buah dari alam mimpi kuno sangat efektif, tetapi mereka butuh waktu untuk dicerna. Namun, Zhao Feng telah menggunakan pil spiritual dan harta karunnya untuk mengisi kembali energinya saat berlari. Intisari yang terkandung di dalam buah lebih dekat dengan asal mula keberadaan, dan memiliki efek yang sangat baik pada tubuh dan organ seseorang. Itu tak terhitung kali lebih baik daripada aura alam mimpi kuno. Setelah mendapatkan Emperor Inten, Zhao Feng dapat menyerap buah alam mimpi kuno dengan lebih cepat dari sebelumnya, dan dia tidak perlu lagi khawatir tentang fondasinya yang tidak stabil. Pada saat ini, setiap tindakan dan napasnya tersedot di aliran surga bumi Yuan Qi untuk mengisi dimensi Yuan sejatinya. Ketika niat seseorang menjadi lebih kuat, mereka bisa pulih pada tingkat yang lebih cepat, dan kecepatan pemulihan garis keturunan 10.000 ras kuno beberapa kali lebih baik daripada garis keturunan normal. Dalam waktu sehari, Zhao Feng memulihkan sebagian besar Yuan Qi dan energinya, dan kultivasinya bahkan menjadi sedikit lebih kuat setelah memakan buahnya. Zhao Feng juga mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi dan memiliki banyak tugas. Lebih dari 100 gumpalan aneh simbol petir muncul di laut jiwa ungunya. Aura mereka suram dan berkilau dengan cahaya gelap. Simbol petir ini saling terhubung, membentuk semacam sirkuit. Setelah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang maksud petir kesengsaraan dewa dan membentuk maksud kaisar, Zhao Feng perlahan bisa mulai menggunakan kekuatan ini dengan benar. Namun, kecepatan pemulihan petir kesengsaraan dewa sangat lambat, jadi Zhao Feng perlu berhati-hati saat menggunakannya. Saya akan menunggu sampai saya memiliki beberapa ratus gumpalan. Pada titik itu akan menjadi lebih dari ancaman bagi Kaisar Kematian. Jika saya bisa menyerap lebih dari 1000 gumpalan, saya akan tak tertandingi melawan semua orang di bawah alam cahaya mistik. Mata Zhao Feng berbinar. Saat ini, hanya Scarlet Destruction Eye Flame yang dapat mengancam tubuh kematian abadi Kaisar Kematian dan hampir tidak menyebabkan kerusakan. Petir kesengsaraan dewa, sayap angin dan petir angin penghancur emas merah. Zhao Feng memiliki 3 arah dalam pikirannya yang dapat meningkatkan kekuatannya. Sayap angin dan petir sangat penting karena berkaitan dengan kecepatan. Zhao Feng juga memiliki 2 pemikiran lain, memahami kilatan spasial sayap petir dan memahami petir angin penghancur emas merah. Dengan pembentukan Emperor Inten, kecepatan pemahaman Zhao Feng meningkat secara dramatis, dan setiap kemacetan sebelumnya dengan mudah diterobos. Saat Zhao Feng sedang berkultivasi, dia tidak tahu bahwa kedatangannya berdampak kuat pada wilayah bunga cerah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Suara terbang muncul dan menuju ke kawah tempat Zhao Feng tinggal. Di sana, sesuatu turun dari surga di sana. Petik 2. Rupanya, itu adalah meteorit yang belum pernah terlihat sebelumnya, dan memiliki kilatan petir yang indah. Kekuatan dampaknya mungkin cukup untuk membunuh seorang sovereign. Petik 2. Beberapa sosok di udara berkata satu sama lain. Zhao Feng seperti meteorit yang dipenuhi petir saat dia turun dari lautan tak terbatas. Di mata berbagai kekuatan, ini adalah pertanda dari surga. Itu mungkin batu langka dari dunia luar atau semacam harta karun. Namun, ada aura yang sangat besar di kawah selebar 1000 yard yang membuat makhluk di dekatnya tidak bisa mendekat. Suara terbang kemudian datang dari beberapa arah lain. Yang terlemah dari mereka yang tiba berada di True Lord Rank,
sedangkan yang terkuat telah mencapai Small Origin Core Realm tahap akhir. Situasi di benua bunga cerah mirip dengan benua bunga Azure, tidak ada Raja Alam Dewa Kekosongan. Klan terkuat di sini hanya memiliki 1,5 bintang. Oleh karena itu, semua orang yang datang adalah ahli puncak tempat itu. Sungguh kekuatan yang luar biasa dari langit dan bumi. Ahli puncak ini merasakan kekuatan langit dan bumi yang tidak dapat diblokir ketika mereka mendekat, dan awan petir angin muncul di udara. Sepertinya ini bukan harta karun. Ada sekitar 20 ahli pedalaman di sini, tetapi mereka tidak dapat menjangkau dalam jarak 200 mil dari kawah. Para ahli ini bahkan belum pernah melihat Raja Realm Dewa Void sebelumnya. Pada kenyataannya, ini semua disebabkan oleh energi mental Zhao Feng, tetapi tidak satupun dari para ahli ini yang membayangkan hal seperti itu karena kekuatan dan kemegahannya telah melebihi pengetahuan mereka. Bahkan sense spiritual saya telah ditekan, seorang Origin Core Realm Sovereign berhasil mencapai 100 mil dan merasa tidak bisa bernapas. Budidaya Zhao Feng merasakan sosok-sosok itu mendekat, tetapi dia tidak peduli dengan mereka. Dia ingin meningkatkan kultivasinya secepat mungkin, jadi dia perlu menggunakan maksud kaisar. Ini berarti pemandangan seperti itu akan muncul kemanapun dia pergi, tetapi tidak ada ahli yang bisa menjangkau dalam jarak 1000 yard dari Zhao Feng. Hanya kekuatan kultivasinya saja yang membuat siapapun di bawah Tuan yang berdaulat tidak bisa mendekat. Seperti yang diharapkan, tidak ada ahli pedalaman ini yang dapat menjangkau dalam jarak 100 mil darinya, dan mereka tidak dapat merasakan keberadaan Zhao Feng. 3 hari kemudian, dengan Emperor Inten, kultivasi memang berbeda. Zhao Feng makan buah lain. Di hutan alam mimpi kuno, lebih dari 20 buah di pohon dijaga oleh hewan peliharaan Zhao Feng, ular dan burung. Zhao Feng pertama-tama menurunkan buah yang matang, dan budidayanya mulai mendekati alam Dewa Void tahap menengah. Dia memperkirakan bahwa jika dia berkultivasi dengan damai selama 2 bulan lagi dan makan 10 buah lagi, dia akan mencapai tahap tengah dari Void God Rim. Emperor Inten sangat meningkatkan kecepatan kultivasi. Tuan, jika saya memakan salah satu buah spiritual itu, tubuh suci kun emas saya mungkin dapat memasuki tahap penguasaan rendah, dan saya akan dapat memulihkan kekuatan saya dengan cepat. Jika aku mendapatkan lebih banyak sumber daya, aku tidak akan jauh dari alam Dewa Void tahap menengah. Suara demigod anak itu terdengar. Dia menyadari bahwa buah yang memiliki aura alam mimpi kuno ini puluhan kali lebih baik daripada buah spiritual lainnya. Demigod anak itu sangat pintar dan membuat permintaannya saat Zhao Feng dalam bahaya. Dalam situasi normal, Zhao Feng pasti tidak setuju. Namun, Zhao Feng memikirkannya dan memberi anak itu 5 buah alam mimpi kuno demigod. Demigod anak memainkan peran besar dalam perang melawan Kaisar Kematian. Tubuh suci dan Heaven Sealing Eiten Palms dapat membatasi kekuatan dan niat Kaisar Kematian, yang berarti bahwa Kaisar Kematian yang mereka hadapi sebelumnya bahkan tidak dalam kekuatan penuhnya. Jika tidak, Zhao Feng akan terluka parah jika tidak mati. Zhao Feng tahu bahwa demigod anak itu tidak benar-benar setia padanya. Keinginan terbesar anak demigod adalah mendapatkan sumber daya dan memulihkan kekuatan demigodnya. Kun Yun kecil, jika kamu tidak habis-habisan dalam pertempuran yang akan datang, aku akan sangat membatasi sumber dayamu, tambah Zhao Feng, dan jantung demigod anak itu melonjak. Apakah Zhao Feng memperhatikan bahwa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya? Kenyataannya, setelah pulih ke alam Dewa Kekosongan, demigod anak bisa menggunakan lebih banyak teknik. Di dalam kawah seluas 1000 yard, Zhao Feng dan anak demigod sama-sama berkultivasi. Perbedaannya adalah bahwa Zhao Feng menggunakan teknik 10.000 pikiran ilahi dan membagi pikirannya menjadi beberapa untuk multitugas. Saat ini, dia bisa membagi pikirannya menjadi 1.500 atau lebih, yang setara dengan Kaisar Duanmu. Namun, jika dia membagi pikirannya menjadi ratusan atau 1000, mereka hanya bisa melakukan tugas-tugas mudah seperti mengendalikan hewan peliharaan. Hanya 4 atau 5 yang benar-benar dapat melakukan tugas yang lebih rumit. Misalnya, memahami petir kesengsaraan dewa membutuhkan banyak fokus. Pada hari ini, Zhao Feng sekarang memiliki 170 gumpalan petir kesengsaraan dewa di laut jiwa ungunya. Sepertinya semakin banyak yang dimilikinya, semakin cepat laju penyerapannya. Ini bukan hanya karena maksud Kaisar Zhao Feng, jiwanya telah dibersihkan oleh petir kesengsaraan dewa dan sekarang memiliki aura samar dari petir kesengsaraan dewa, yang berarti bahwa kepala petir kesengsaraan dewa tidak terlalu banyak mengusir jiwa Zhao Feng.
170 simbol kuno petir muncul di solsinya dan mengeluarkan aura yang abadi dan abadi. Jiwa dan niat Zhao Feng semakin kuat setiap hari. Bahkan jiwanya memiliki beberapa karakteristik petir kesengsaraan dewa. Misalnya, serangan energi mentalnya sekarang mengandung elemen kesengsaraan dewa, yang melawan hampir setiap kekuatan di bawah langit. Kerusakan yang ditimbulkannya sulit untuk disembuhkan. Selama beberapa hari terakhir, Zhao Feng juga mengalami terobosan dalam pemahamannya tentang petir angin penghancur emas Scarlet. Dimensi Yuan sejatinya berkilauan dengan warna emas yang jauh lebih jelas dari sebelumnya. Aku telah memahami sekitar 50% dari petir angin penghancur emas merah, dan kekuatannya sudah sebanding dengan petir angin penghancur emas Kaisar Petir Angin, gumam Zhao Feng. Jika dia menambahkan niat petir kesengsaraan dewa, kekuatan petir angin penghancur emas Scarletnya sebanding dengan petir angin penghancuran emas gelap. Namun, perbedaan dalam kultivasi antara Zhao Feng dan Kaisar Petir Angin terlalu besar, dan hal yang sama juga berlaku untuk perbedaan antara Zhao Feng dan Kaisar Kematian. Selain itu, Kaisar Kematian melampaui Kaisar Angin Petir dalam hampir segala hal selain kecepatan. Zhao Feng tiba-tiba menyadari bahwa seorang ahli Sovereign Lord berada dalam jarak 10 mil dari kawah seluas 1000 yard. Penguasa lain di dekatnya tampaknya telah menciptakan beberapa arai besar yang memblokir kekuatan langit dan bumi. Kelompok orang ini memandang kawah dengan keserakahan dan kegembiraan. HMPH, Zhao Feng mencibir dengan dingin. Beraninya mereka mengganggunya berkultivasi, kekuatan luar biasa terbentuk di langit dan menyebabkan langit bumi Yuan Qi mengaum. Sosok besar laki-laki dengan rambut ungu dikelilingi petir muncul di langit. Seolah-olah dia adalah dewa petir. Garis besar dan penampilan pria itu sama persis dengan Zhao Feng, dan itu bahkan sebagian dari kekuatannya. Apakah ini proyeksi yang dibentuk dari kekuatan terbesar? Legenda mengatakan bahwa hanya mereka yang berada di level kaisar yang tak terduga yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Laki-laki yang luar biasa melambaikan tangannya dan menyebabkan ruang bergetar saat kekuatan yang tidak dapat diblokir melewati dunia fisik. Para ahli pedalaman yang mencoba mendekatinya semuanya meludahkan darah dan terluka parah. Proyeksi Kaisar, demigod anak bergumam. Dia tidak berharap niat jiwa Zhao Feng dikonsolidasikan oleh petir kesengsaraan dewa sampai-sampai dia bisa menggunakan teknik rahasia ini. Bab 743 Mengejar Kematian 6. Kaisar, maafkan kami bodoh dan mengganggu istirahat Kaisar. Para ahli di dekatnya semuanya ketakutan, dan wajah mereka menjadi pucat putih. Proyeksi Kaisar di udara hanya dengan lembut mengangkat tangannya dan segera melukai mereka semua dan membuat mereka tidak dapat menggunakan kekuatan mereka. Saat ini, para ahli ini bertindak seperti semut. Pulau ini mirip dengan benua bunga azure. Zhao Feng bergumam dan teringat negara asalnya. Sudah bertahun-tahun sejak dia meninggalkan benua bunga azure. Adapun proyeksi Kaisar, dia mempelajarinya dari Duan Muking. Selama dia memiliki maksud Kaisar, dia bisa menggunakannya. Brengsek, proyeksi Kaisar di udara mengangkat tangannya dan semua ahli dikirim terbang. Beberapa napas kemudian, semuanya didorong keluar lebih dari 100 mil, dan mereka sangat kacau. Mereka tidak bisa mengungkapkan keterkejutan mereka. Kekuatan seorang Kaisar terlalu menakutkan. Semua orang menghela nafas. Mengapa Kaisar legendaris muncul di sini? Yang terkuat di sini hanya Sovereign Lord, dan mereka adalah satu-satunya yang bahkan pernah melihat Realm Void God. Namun, belum ada Kaisar baru di zona pulau ini selama 10.000 tahun terakhir. Bahkan Sekte Bintang 2 normal dan pasukan Bintang 2 setengah kemungkinan besar tidak memiliki Kaisar. Biasanya, hanya puncak Sekte Bintang 2 yang dijaga oleh Kaisar. Semuanya, pergi. Para ahli ini dengan cepat mundur. Jika Kaisar berubah pikiran, dia bisa membunuh mereka hanya dengan pikiran. Di dalam kawah 1000 yard, Zhao Feng duduk kembali, dan kejutan demigod anak itu mulai memudar. Garis keturunan, pemahaman, dan potensi Zhao Feng terlalu menakutkan, terutama setelah dia berhasil menyerap petir kesengsaraan dewa. Anak demigod merasakan banyak tekanan. Jika ini terus berlanjut, pencapaian masa depan Zhao Feng mungkin akan melampaui pencapaiannya sendiri. Tentu saja, itu hanya jika Zhao Feng bisa selamat dari pengejaran kematian. Tidak baik. Zhao Feng tiba-tiba merasakan sesuatu dan melirik ke arah tertentu. Detik berikutnya, seberkas cahaya gelap melewati penghalang area bunga cerah dan menyebabkan langit menjadi gelap. Seolah-olah hari kiamat telah tiba dan era kegelapan akan segera dimulai.
Maksud kematian? Sebuah maksud kaisar? Para ahli yang baru saja mundur merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam jurang dan tidak bisa mengendalikan hidup mereka. Kekuatan kematian memenuhi udara dan menghancurkan semua tanda kehidupan di jalannya. Sangat cepat, Zhao Feng dan anak demigod saling memandang dan menyerbu ke arah kaisar kematian tanpa ragu-ragu. Kilatan angin sayap petir. Sepasang sayap emas merah yang tercakup dalam petir angin terbentuk di belakang punggung Zhao Feng dan memanggil badai emas merah yang berisi aura kehancuran yang kacau. Zhao Feng terbang ke udara dan bentrok hebat melawan kaisar kematian. Dibandingkan saat dia berada di Istana Langit Suci Qin, kekuatan Zhao Feng setengah tingkat lebih tinggi. Deat Force Field. Ekspresi kaisar kematian berubah sedikit saat bidang hitam muncul di sekitarnya, yang mencerminkan kerusakan dan melahap kehidupan. Ledakan, ledakan, boom. Ahli puncak dari Bright Flower area di bawah ini merasa seolah-olah langit bergetar dan ruang itu sendiri hancur. Pertarungan antara kaisar ini menyebabkan langit dan bumi hancur dan membentuk gelombang surga bumi Yuan Qi. Hanya sisa-sisa dari pertempuran mereka yang akan menciptakan kawah selebar 100 yard di tanah, dan ini adalah fakta bahwa Zhao Feng dan kaisar kematian bertempur di udara dekat lautan yang tak terbatas. Jika bukan ini masalahnya, pertempuran antara kaisar ini akan menjadi bencana bagi seluruh area. Saya masih tidak bisa menerobos medan kekuatan kematian. Sayap Zhao Feng berkibar dengan cepat saat dia bertukar pukulan dengan kaisar kematian dengan kelincahannya. Sekarang serangannya berisi perpaduan dari 3 domain spasial dan dia memiliki keunggulan dalam kecepatan. Dia bisa berhasil bertarung dengan kaisar kematian secara langsung, tetapi medan kekuatan kematian yang terakhir masih terlalu kuat. Itu menelan setiap serangan di bawah sejumlah kerusakan dan memantulkan kembali sebagian ke Zhao Feng. Karena Zhao Feng telah menggabungkan petir kesengsaraan dewa menjadi petir angin penghancur emas merah, medan kekuatan kematian hanya mampu menyerap paling banyak 50-60% dari serangannya, tetapi itu masih cukup untuk membuat Zhao Feng tidak berdaya. Kekuatan mendominasi tubuh suci. Anak demigod mulai bersinar dengan emas saat ukuran tubuhnya yang berumur 4 tahun menjadi lebih besar dan membentuk sosok emas di langit yang hancur menuju kaisar kematian. Kekuatan dominasi tubuh suci menekan tubuh fisik kaisar kematian, dan itu sangat mendalam. Tubuh kematian abadi kaisar kematian bukanlah teknik penguatan tubuh. Heaven Sealing 18 Palms. Demigod anak mengirimkan telapak tangan emas mistik satu demi satu, dan mereka tampaknya memutar langit saat mereka menahan kaisar kematian. Membatasi Yuan Palem, pusaran air aneh mulai terbentuk di telapak tangan demigod anak itu, dan pancaran cahaya keemasan menutupi kaisar kematian. Wajah kaisar kematian menjadi muram. Kekuatan kematian dan segala macam Yuan Qi di sekitarnya berhenti mengalir dengan lancar. Dia adalah kaisar puncak yang kekuatan kematiannya luar biasa. Jika itu adalah raja normal di tempatnya, sebagian besar kekuatan mereka akan dibekukan. Membatasi Yuan Palem, meski belum lengkap, kamu sebenarnya tahu teknik terlarang yang hilang ini. Ekspresi kaisar kematian mulai berubah saat dia menatap anak demigod. Meskipun demigod anak tidak bertindak sebagai kekuatan ofensif utama, dukungannya membuat kaisar kematian tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Jika bukan karena itu, Zhao Feng atau tokoh setingkat kaisar lainnya akan ditangkap atau dibunuh sejak lama. Sabit kematian. Kaisar kematian mulai memadatkan sabit hitam di tangannya yang dikelilingi oleh kekuatan kematian. Suara mendesing, suara mendesing, su. Sabit raksasa menebas udara dan memuji medan kekuatan kematian, memaksa Zhao Feng dan anak demigod mundur. Teknik rahasia demigod anak itu dihancurkan dengan paksa, menyebabkan dia langsung memuntahkan seteguk darah. Sebuah luka berdarah tertinggal di sisik Zhao Feng yang halus, tetapi dengan cepat mulai sembuh. Seluruh area ditutupi oleh Skite of Death. Raja normal akan mati beberapa kali lipat. Serangan Zhao Feng dan anak demigod akan diserap oleh Deat Force Field dan digunakan untuk memperkuat Skite of Death. Dia terlalu kuat. Anak demigod tertegun menghadapi kaisar kematian yang hiruk-pikuk. Orang harus tahu bahwa, ketika Zhao Feng dan anak demigod bekerja sama, kekuatan pertempuran mereka, setidaknya dalam jangka pendek, hampir sebanding dengan Duan Muking. Kilatan ruang sayap petir. Sayap emas merah di belakang punggung Zhao Feng memancarkan cahaya terang saat dia bergabung ke udara. Suara mendesing. Seseorang hanya bisa melihat busur tipis dari kecepatan kilat ke angkasa luar. Kali ini, ketika Zhao Feng menggunakan flash spasial sayap petir,
dia jauh lebih akrab dengannya dibandingkan sebelumnya, dan petir angin emas merahnya bahkan lebih kuat dari petir angin emas Kaisar Petir Angin. Zhao Feng bisa bergerak setidaknya 1000 mil ke pedalaman dan puluhan ribu mil di luar. Tuan, kamu bahkan lebih cepat sekarang. Kau mendekati kecepatan puncak Kaisar Petir Angin, suara demigod anak itu terdengar dari dalam ring. Kilatan ruang sayap petir, Zhao Feng bergerak sekali lagi di atas lautan tak terbatas dan meningkatkan jarak antara dia dan Kaisar Kematian. Kekuatan pertempuran gabungan kami hampir mencapai level Kaisar Puncak, tapi kami masih tidak bisa menerobos medan kekuatan kematian atau tubuh kematian abadi miliknya. Kaisar Kematian juga memiliki mata kematian, tapi dia belum menggunakan teknik terlarang, gumam Zhao Feng. Setelah melawannya 2 kali, Zhao Feng sangat menyadari bahwa Kaisar Kematian sangat kuat. Namun, dia tidak menyadari bahwa Kaisar Kematian tidak ingin menggunakan mata kematiannya terlalu banyak karena dia waspada terhadap mata Dewa ke-9. Pertama, Kaisar Kematian tahu bahwa mata spiritual Dewa Zhao Feng sangat tangguh terhadap serangan jiwa, yang menjadi spesialisasi mata kematiannya. Kedua, Kaisar Kematian khawatir bahwa setiap serangan dari mata kematian akan menyulut ke-9. Potensi mata Tuhan. Semakin terbangun mata Dewa ke-9, semakin rendah peluangnya untuk mencurinya. Karena semua alasan ini, Kaisar Kematian tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Jika itu adalah raja atau kaisar tingkat puncak lainnya di tempat Zhao Feng, mereka pasti sudah terbunuh berkali-kali. Bahkan beberapa kaisar teratas mungkin dikalahkan. Selama beberapa hari berikutnya, Zhao Feng berhasil melarikan diri dari Kaisar Kematian sekali lagi. Sebulan kemudian, Zhao Feng melewati beberapa zona pulau dan memasuki Istana Spiritual Lautan Void. Istana Spiritual Lautan Void adalah netral, dan mereka memiliki tanah suci di belakang punggung mereka, pikir Zhao Feng. Tujuannya di sini adalah untuk beristirahat dan mengisi kembali beberapa sumber daya, termasuk pil spiritual pemulihan. Tempat normal tidak memiliki pil spiritual yang dapat mengisi kembali energi seorang raja. Hanya Void Ocean Spiritual Palaces yang memiliki apa yang diinginkan Zhao Feng dan anak demigod. Tujuan lainnya adalah untuk berkultivasi di sini dengan mengandalkan status Istana Spiritual Lautan Void untuk melindunginya. Namun, dalam 10 hari setelah kedatangan mereka, Kaisar Kematian tiba dan segera menyerang. Orang bisa membayangkan bencana macam apa yang akan ditimbulkan oleh bentrokan antara 2 kaisar ke Istana Spiritual Lautan Void. Pertarungan antara kaisar? Itu adalah Kaisar Kematian yang legendaris. Kekacauan pecah di dalam Istana Spiritual Lautan Void. Palace Lord sangat marah, tapi dia tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan mereka. Panglima istana normal biasanya adalah raja atau raja setengah langkah. Jarang mereka menjadi kaisar. Kaisar Kematian, beraninya kau menyerang Istana Spiritual Lautan Void? Apakah Anda tidak takut bahwa Tanah Suci Impian Mengambang akan mengejar Anda? Zhao Feng tertawa keras dan menggunakan flash spasial sayap petir untuk menghilang dari Istana Spiritual Lautan Void. Kaisar Kematian tetap tanpa ekspresi dan hanya menggunakan bayangan instan kematian untuk mengikuti. Untuk mendapatkan mata Dewa ke-9, dia akan melakukan apa saja, bahkan jika itu berarti menyinggung semua kekuatan Tanah Suci. Selain itu bukan seolah-olah semua Tanah Suci bekerja sama satu sama lain. Sementara Tuan Suci Alam Cahaya Mistik menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam pengasingan mencoba menjadi dewa, dan Kaisar Kematian tidak takut pada kaisar lainnya. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Pada hari ini, Zhao Feng memasuki zona pulau yang sudah dikenal, zona pulau 10.000 abisal. Tanah Suci Bajak Laut 18 Sudut adalah tempat paling terkenal di dalam Tanah Suci 10.000 abisal. Aku akan segera bisa mencapai Tanah Suci Bajak Laut 18 Sudut, dan Kaisar Bulan Dingin berhutang budi padaku. Mata Zhao Feng berbinar, dan dia menyadari bahwa tujuan selanjutnya mungkin merupakan titik balik. Bab 744 Mengejar Kematian 7. Zhao Feng tiba di Tanah Suci Bajak Laut Ten Corners beberapa jam kemudian. Dia tidak menyembunyikan aura rajanya, dan sayapnya menciptakan badai saat dia terbang. Semua elit di Tanah Suci Bajak Laut Ten Corners terpana oleh aura Zhao Feng, dan beberapa dari mereka mengenalinya. Suara mendesing. Sayap Zhao Feng berkibar saat dia mendarat di kapal Raja Bajak Laut. Zhao Feng, itu kamu. Raja Bajak Laut adalah tambahan baru-baru ini yang memiliki kepala botak. Zhao Feng tidak mengenalnya, tetapi Raja Botak mengenali Zhao Feng.
Dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan Zhao Feng di tanah suci warisan Kaisar Bajak Laut dan bagaimana dia sendirian memutuskan siapa yang akan menjadi kaisar. Di mana Kaisar Bulan Dingin, meskipun Zhao Feng tidak mengenalnya, itu tidak menghentikannya untuk bertanya tentang lokasi Kaisar Bulan Dingin. Raja Botak merasakan aura memancar dari Zhao Feng dan menjawab dengan hormat. Di bawah bimbingan Raja Botak, Zhao Feng terbang ke arah tertentu. 1 jam kemudian, Zhao Feng mendekati sebuah kastil besar yang terdiri dari beberapa kapal. Itu seperti pulau kecil, dan berbagai pohon, bangunan, dan jembatan bisa dilihat di atasnya. Setelah Kaisar Bajak Laut baru dimahkotai, para bajak laut membangun kastil ini, yang dinamai Pengadilan Kekaisaran Kaisar Bajak Laut. Penguasa Pengadilan Kekaisaran Bajak Laut Kaisar jelas adalah Kaisar Bajak Laut, Kaisar Bulan Dingin. Kedatangan Zhao Feng membuat Pengadilan Kekaisaran Bajak Laut pecah menjadi diskusi. Aura Zhao Feng tidak hanya melampaui kebanyakan raja, sebagian besar bajak laut eselon atas mengenalnya. Zhao Feng segera disambut oleh beberapa raja bajak laut, termasuk pria berambut emas dan yang berjanggut panjang. Zhao Feng, kamu benar-benar punya waktu untuk datang ke Pengadilan Kekaisaran Kaisar Bajak Laut? Sebuah suara cerah terdengar saat seorang wanita berpakaian perak tanpa cacat muncul, dan dia ditutupi oleh kekuatan kekaisaran saat dia muncul di depan Zhao Feng. Dia memiliki tubuh yang sempurna dan mahkota di kepalanya. Di punggungnya ada pedang dan bilah. Kaisar Bulan Dingin dikelilingi oleh cahaya bulan saat dia tersenyum pada Zhao Feng. Setelah beberapa kata sambutan, Zhao Feng menyarankan agar mereka berbicara secara pribadi, dan tindakan ini menyebabkan banyak bajak laut iri karena Kaisar Bulan Dingin setuju tanpa ragu-ragu. Selanjutnya, Kaisar Bulan Dingin yang serius dan tabah mulai tersenyum ketika dia melihat Zhao Feng. Suara mendesing. Zhao Feng berubah menjadi seberkas petir dan terbang di udara di bawah gelombang Emperor Inten. Bajak laut eselon atas di Istana Kaisar Bajak Laut berseru, mereka tercengang. Kejutan dan kekaguman muncul di mata Kaisar Bulan Dingin. Dia harus mengakui bahwa pertumbuhan Zhao Feng lebih cepat dari yang diharapkan. Pantas saja dia tidak tertarik dengan tahta Kaisar Bajak Laut. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng dan Kaisar Bulan Dingin mengambang di atas lautan tak terbatas yang berada dalam pandangan langsung sinar matahari, dan tempat ini bahkan bisa menghancurkan jiwa dan tubuh raja normal. Zhao Feng, kamu tidak datang ke sini hanya untuk berkunjung, kan? Tanya Kaisar Bulan Dingin. Dalam pikirannya, Zhao Feng adalah seorang maniak kultivasi dan tidak tertarik pada status. Tanpa ragu-ragu, Zhao Feng memberitahu dia mengapa dia datang. Selama proses ini, kejutan muncul di wajah Kaisar Bulan Dingin, dan ekspresinya berubah secara dramatis. Itu bukan hanya karena ketenaran Kaisar Kematian, itu juga karena Zhao Feng bisa berbenturan dengan Kaisar Kematian secara langsung dan masih bertahan begitu lama. Jika bukan karena fakta bahwa aku adalah pelari cepat, aku pasti sudah mati, tapi sekarang kita telah menjadi lebih kuat, bukan tidak mungkin bagi kita untuk mengalahkan Kaisar Kematian? Api niat pertempuran muncul di mata Zhao Feng. Niat bertempur ini juga menahan amarahnya. Zhao Feng tidak pernah begitu dipermalukan sejak dia mulai berkultivasi. Zhao Feng, aku berhutang budi padamu dan akan memberikan segalanya. Saya tidak dapat memastikan bahwa kami akan menang, tetapi saya percaya bahwa kami setidaknya dapat mempertahankan posisi kami, kata Kaisar Bulan Dingin dengan tegas. Jika bukan karena bantuan Zhao Feng, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan tahta Kaisar Bajak Laut dan menjadi Kaisar Alam Dewa Kekosongan. Suara Kaisar Bulan Dingin mengandung gelombang kepercayaan. Zhao Feng tahu bahwa Kaisar Bulan Dingin adalah Kaisar Bajak Laut yang baru, yang berarti dia akan dilindungi oleh Tanah Suci Bajak Laut. Mahkota di kepalanya memungkinkan dia untuk tidak takut pada kaisar manapun selama dekade berikutnya, tetapi dia juga tidak bisa meninggalkan Tanah Suci Bajak Laut selama 10 tahun, perlindungan ini hanya terbatas pada Tanah Suci Bajak Laut. Ini semua direncanakan oleh Kaisar Bajak Laut pertama di ranah rahasia warisan surga. Karena inilah tahta bisa diturunkan begitu lama. Belakangan hari itu, Zhao Feng memasuki ngarai terpencil yang sangat besar yang mirip dengan Eight Desolate Mountain. Lingkungan di sini buruk, dan seluruh tempat tertutup badai. Beberapa ngarai lain memiliki berbagai manusia dan keturunan dari beberapa bajak laut, tetapi hampir tidak ada yang tinggal di ngarai ini. Alasan dia memilih tempat ini adalah untuk memastikan tidak ada orang tak berdosa yang akan terluka dalam pertarungan yang akan datang. Zhao Feng, istirahatlah di sini sekarang.
Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Kaisar Bulan Dingin meninggalkan tanda komunikasi berbentuk setengah bulan. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan mengasingkan diri dengan anak demigod. Setelah bertarung beberapa kali, kedua budidaya mereka meningkat, dan mereka telah mengisi kembali sumber daya mereka di istana spiritual Lautan Void sebelumnya. Saya telah menyerap lebih dari 200 gumpalan petir kesengsaraan dewa sekarang. Lebih dari 200 simbol petir bisa dilihat di laut jiwa ungunya, dan semuanya memancarkan aura abadi dan abadi. Tidak hanya ada peningkatan kuantitas, simbol-simbol ini juga lebih padat dari sebelumnya. Pemahaman Zhao Feng tentang petir angin penghancur emas merah telah mencapai 50-60%, dan dia sekarang telah bergabung dalam lebih dari 2 kali lebih banyak niat kesengsaraan dewa ke dalamnya. Lapisan sisik halus muncul di sekitar tubuh Zhao Feng, dan aura garis darah 10.000 ras kuno menjadi lebih kuat. Peningkatan kultivasi dan kekuatan tubuh juga bisa membuat garis keturunan seseorang lebih kuat dan meningkatkan potensinya. Garis keturunan normal akan mencapai batas mereka di peringkat Sovereign Lord atau peringkat Raja, tetapi untuk garis keturunan 10.000 ras kuno, Origin Core Realm hanyalah permulaan. Bahkan tingkat Raja hanya dianggap sebagai tahap masa kecil. Selama beberapa hari terakhir, garis keturunan ras skala es mistik dan garis keturunan mata spiritual dewa tumbuh lebih kuat dan bahkan lebih bangkit. Zhao Feng menyadari bahwa ini bukan hanya karena budidayanya, buah dari alam mimpi kuno juga berperan. Orang dapat melihat betapa efektifnya buah-buahan ini dengan melihat bagaimana demigod sangat menginginkannya. Berpikir sampai di sini, Zhao Feng makan buah lain. Hanya tersisa 15. Semakin sedikit buah di pohon, dan 5 diantaranya baru saja terbentuk dan tidak akan matang sampai beberapa tahun kemudian. Dalam sekejap mata, sebagian besar bulan berlalu, dan Zhao Feng dan anak demigod menggunakan seluruh waktu mereka untuk berkultivasi. Setelah makan 3 buah dan memanfaatkan sekelompok harta, kultivasi Zhao Feng akhirnya berhasil. Tahap tengah dari alam Dewa Void. Dimensi Yuan sejati Zhao Feng berkilauan dengan warna merah tua dan emas. Ukurannya menjadi 2 kali lipat dibandingkan dengan tahap awal alam Dewa Void. Ini berarti bahwa fondasi dan pangkalan Zhao Feng jauh lebih kuat, memungkinkan dia untuk bertarung dalam pertempuran panjang dengan Kaisar dengan bantuan garis keturunan Kaisar Inten dan 10.000 ras kuno yang memberinya kecepatan pemulihan yang cepat. Anak demigod makan total 5 buah, dan kekuatannya pulih dengan cepat. Tubuh suci kun emasnya telah mencapai tahap awal tingkat kelima, dan dia hampir bisa menantang Kaisar dengan tubuh fisiknya sendiri. Dalam hal kultivasi, dia juga dekat dengan tahap tengah alam Dewa Kekosongan. Keduanya menjadi jauh lebih kuat. Suatu hari, Kaisar Bulan Dingin memimpin 2 raja tingkat puncak ke tempat terpencil ini. Sejak warisan Kaisar Bajak Laut, kekuatan Raja Bajak Laut yang lebih tua telah meningkat secara dramatis. 2 raja tingkat puncak adalah Raja Hiu Raksasa dan Raja Skala Hantu. Sebagai salah satu dari 3 bajak laut boneka utama di masa lalu, garis keturunan hiu dan tubuh fisik Raja Hiu Raksasa sangat kuat, dan dia telah memainkan peran besar dalam melawan Kaisar Muyun. Setelah warisan Kaisar Bajak Laut, dia menjadi lebih kuat. Raja Skala Hantu adalah raja tingkat domain yang selamat dari pertempuran dengan Kaisar Muyun. Dia tidak hanya memiliki garis keturunan ikan kelas tinggi, dia juga memiliki tubuh spiritual hantu. Zhao Feng, Raja Hiu Raksasa dan Raja Bersisik Hantu sama-sama bersedia membantumu menghadapi Kaisar Kematian. Kaisar Bulan Dingin tersenyum dan berkata. Zhao Feng bisa melihat bahwa kedua raja tingkat puncak ini percaya diri. Kekuatan mereka lebih besar daripada yang lain dari kultivasi yang sama, dan ketika mereka bekerja sama, mereka bisa melawan Kaisar normal, terutama karena garis keturunan mereka unik. Zhao Feng, saya tidak berpikir bahwa kita akan bekerja bersama suatu hari nanti, Raja Hiu Raksasa tertawa. Kedua raja tingkat puncak tahu tentang potensi dan pertumbuhan yang menakutkan dari garis keturunan ras skala es mistik Zhao Feng. Selanjutnya, Zhao Feng bahkan melawan Kaisar Kematian sebelumnya dan masih berhasil melarikan diri. Mereka percaya bahwa mereka akan dapat memblokir Kaisar Kematian di sini dengan kekuatan gabungan mereka. Selain itu, Tanah Suci Bajak Laut adalah wilayah mereka. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan Kaisar Kematian, mereka akan menerima persahabatan dan rasa terima kasih Zhao Feng. Mulai hari ini dan seterusnya, Kaisar Bulan Dingin dan 2 raja tingkat puncak mulai tinggal di sini juga.
Zhao Feng dan anak demigod masih diam-diam berkultivasi, dan aura mereka membuat kedua raja mendecakkan lidah mereka. 3 hari kemudian, dengan bantuan aliran sumber daya yang terus-menerus, demigod anak telah pulih ke tahap tengah alam dewa kekosongan, dan tubuh suci sekarang memberikan tekanan yang menghancurkan. Kaisar Bulan Dingin, Zhao Feng, anak demigod, dan 2 raja tingkat puncak, total 5 ahli berkumpul, dan Zhao Feng merasa kaisar kematian akan segera tiba. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya tersembunyi yang mengenakan mahkota muncul di sekitar tepi tanah suci bajak laut Ten Corners. Sebuah teratai muncul di tangan kaisar kematian dan dengan cepat mengembang. Di atas teratai ada seorang gadis kecil bermata putih. Zhao Feng ada di tanah suci bajak laut. Pertarungan ini akan menjadi titik balik takdir. Gadis kecil bermata putih itu perlahan mengangkat tangannya. Sebuah gambar muncul di udara dan menggambarkan perkelahian. Orang yang berada di tengah adalah kaisar kematian, yang diserang oleh beberapa orang dari semua sisi. Hebatnya, gambar-gambar ini terus berubah. Jelas bahwa Eye of Destiny gadis kecil itu telah terbangun lebih jauh selama beberapa tahun terakhir. Gambar terakhir di bagian akhir adalah kaisar kematian dan Zhao Feng saling berhadapan, dan masing-masing dari mereka memiliki gambar buram tapi menakutkan di belakang punggung mereka. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang ini memaksaku untuk menggunakan Shadow of the Dead God. Kaisar kematian tidak bisa membantu tetapi berseru. Bab 745 Mengejar Kematian 8. Tuan, pertempuran yang akan datang akan mempengaruhi takdir. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, aku tidak akan bisa membantumu lagi. Gadis kecil bermata putih itu menggigit bibirnya. Dia telah mencapai batasnya dalam membantu kaisar kematian. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk kepada kaisar kematian dan meminta untuk pergi. Saya hanya akan menyeret guru jika saya tetap tinggal. Takdirku bukan di lautan Chang, itu di zona benua, kata gadis bermata putih itu, dan cahaya aneh berkilauan di matanya saat dia melihat ke arah zona benua. Oke, aku tidak akan memaksamu, kaisar kematian memberinya pandangan yang dalam. Tanpa bantuannya, dia tidak akan pernah bisa menemukan Zhao Feng di lautan Chang. Selanjutnya, dia mencoba untuk mengetahui apa yang akan terjadi dengan semua kekuatannya. Sampai tingkat tertentu, kaisar kematian memiliki inisiatif. Sebelum saya pergi, saya ingin memberitahu guru sesuatu, Bailin tiba-tiba berkata. Silakan, jawab kaisar kematian. Pemilik mata dewa ditakdirkan oleh surga. Mereka sulit untuk diganti, dan mata dewa ke-9 tampaknya menjadi lebih unik. Saya berharap guru tidak terlalu memaksakan diri. Bailin berkata setelah berpikir keras. Baik, Bailin dan Kaisar Kematian adalah keturunan dari pemegang mata dewa. Meskipun perbedaan antara mata dewa takdir dan mata takdir hanya satu dunia, yang pertama adalah leluhur dan yang terakhir hanyalah keturunan. The Eye of Death juga sama. Untuk menjadi pemilik mata dewa kematian, Kaisar Kematian harus membunuh dewa kematian dan menggunakan mata kematiannya untuk menjadi pemilik mata dewa berikutnya. Ini karena mata dewa unik, hanya satu dari masing-masing yang bisa ada di alam semesta. Namun, bahkan secara teori, kesulitan untuk melakukannya hampir sepenuhnya tidak mungkin. Oleh karena itu, Bailin memberitahu tuannya bahwa beberapa hal tidak dapat dipaksakan. Aku tahu maksudmu, Kaisar Kematian berhenti sejenak sebelum berbicara dengan kegembiraan. Namun, mata dewa ke-9 belum benar-benar terbangun, dan pemiliknya juga belum dewasa. Ini adalah kesempatan termudah untuk mendapatkan mata dewa. Jika saya melewatkan kesempatan ini, saya akan menyesalinya seumur hidup. Petik 2. Dibandingkan dengan menggantikan pemilik asli mata dewa, peluang ini bisa dikatakan 1 dari 1 triliun. Meskipun kesulitan membunuh Zhao Feng semakin meningkat, masih ada harapan, dan selama ada harapan, Kaisar Kematian tidak akan menyerah. Selanjutnya, saat ini, dia memiliki keunggulan absolut dalam kekuatan. Di dalam tanah suci bajak laut Ten Corners, cahaya gelap melewati lautan tanpa batas, dan dingin yang memancar darinya menyebabkan binatang-binatang di dekatnya terdiam dan gemetar karena ketakutan. Itu adalah Kaisar Kematian. Hati para bajak laut yang dia lewati mulai bergerak-gerak. Kaisar Bulan Dingin, Zhao Feng, dan rekan-rekannya di ngarai terpencil juga menerima berita tentang pendekatannya. Untuk menghadapi Kaisar Kematian, Kaisar Bulan Dingin telah memerintahkan semua eselon atas tanah suci bajak laut untuk bersiap. Dia hampir sampai, Zhao Feng berubah menjadi kilatan petir dan terbang ke wilayah lautan tak terbatas.
Kaisar Bulan Dingin, demigod anak, Raja Hiu Raksasa, dan Raja Skala Hantu mengikutinya. Beberapa saat kemudian, langit menjadi gelap saat sosok tua agung muncul. Hati Kaisar Bulan Dingin dan rekan-rekannya bergetar saat mereka menjadi waspada. Orang ini adalah salah satu kaisar tertua di Laut Chang, dan dia sering disebut mimpi buruk. Seorang kaisar baru dan dua raja tingkat puncak. Zhao Feng, kamu benar-benar berpikir hanya orang-orang ini yang bisa membunuhku? Suara kaisar kematian dipenuhi dengan dingin dan ejekan. Situasi di depannya adalah apa yang telah digambar Bailin dengan Eye of Destiny, jadi dia siap untuk ini. Zhao Feng dan teman-temannya saling memandang. Kaisar kematian sepertinya tidak terkejut dengan pemandangan saat ini. Sebaliknya, seolah-olah dia mengharapkannya. Kaisar kematian, Zhao Feng tertawa, hampir semua bawahan Anda telah saya bunuh, dan murid Anda Wen Luoan meledakkan dirinya di depan Anda. Dari situkah kepercayaan diri Anda berasal? Petik 2. Mendengar itu, wajah Kaisar kematian menjadi jelek. Tekanan yang dia coba lakukan langsung hancur. Aku akan membalas dendam dengan membunuhmu. Lalu aku akan pergi mencari mata samsara dan membalasnya. Sedangkan kamu akan mati dan menderita kesakitan untuk selama-lamanya. Senyuman di wajah Kaisar kematian menjadi dingin dan mematikan. Kaisar Bulan Dingin dan teman-temannya tidak bisa membantu tetapi cegukan. Kaisar kematian cukup kejam, dia tidak ingin mengakhiri hidup Zhao Feng begitu saja. Dia juga akan membuat Zhao Feng berharap mati di kehidupan berikutnya juga. Suasana menegang. Kaisar kematian tiba-tiba merentangkan tangannya, dan dimensi spasial hitam lengket dari kematian muncul di udara. Kaisar Bulan Dingin dan rekan-rekannya merasakan kekuatan dunia kecil yang tak tertandingi. Dunia kecil kematian melahap surga bumi Yuan Qi di dekatnya dan menarik segalanya, terutama jiwa, ke arahnya. Hati anak demigod dan dua raja tingkat puncak menjadi berat karena mereka merasakan tekanan besar pada mereka. Kekuatan kematian terus berkembang, seolah ingin menghabisi semuanya sekaligus. Dunia kecil menjadi lebih dan lebih korporeal, dan itu seperti jurang hitam. Begitu mereka tersedot ke dalamnya, hasilnya tak terbayangkan. Aku akan menghancurkan dunia kecilmu. Kaisar Bulan Dingin mencengkeram pedang dan pedangnya dan mengirimkan kilatan cahaya bulan ke udara. Pedang dan bilahnya menciptakan celah besar di kegelapan, begitu dalam sehingga bagian bawahnya tidak bisa dilihat. Interaksi pedang dan pedang itu tampaknya memutarbalikkan ruang itu sendiri, dan dunia kecil kematian menunjukkan tanda-tanda menjadi tidak stabil. Ekspresi Kaisar kematian berubah. Dia tidak menyangka bahwa wanita ini adalah kaisar yang berspesialisasi dalam pelanggaran. Kaisar Bulan Dingin memiliki serangan yang tak tertandingi bahkan ketika dia adalah seorang raja, dan dia adalah salah satu yang terbaik dalam hal serangan di Tanah Suci Bajak Laut. Meskipun dia masih belum membentuk dunia kecilnya sendiri, domain spasialnya hampir terwujud, dan setiap serangannya mengandung kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Dalam hal pelanggaran, Kaisar Bulan Dingin jauh lebih kuat dari Kaisar normal. Serang bersama, Raja Hiu Raksasa dan Raja Skala Hantu mengedarkan kekuatan garis keturunan mereka dan menggunakan kekuatan Raja tingkat puncak untuk membombardir dunia kecil. Kekuatan mendominasi tubuh suci, tubuh anak demigod menjadi lebih besar, dan dilapisi emas. Gambar emas muncul di belakangnya dan memberikan tekanan ke Kaisar kematian dan dunia kecilnya. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, dunia kecil Kaisar kematian mulai bergetar, dan banyak retakan muncul di atasnya. Tubuhnya sendiri menjadi berat saat kekuatan dominasi tubuh suci menekan ke arahnya. Kaisar kematian telah meremehkan Kaisar Bulan Dingin dan dua raja tingkat puncak, dan dia juga meremehkan pertumbuhan anak demigod. Setelah mencapai tahap tengah alam Dewa Kekosongan, tubuh suci kun emas demigod telah mencapai tahap awal tingkat 5, jadi dia mampu memblokir bahkan Kaisar untuk jangka waktu tanpa masalah karena niatnya yang luar biasa. Aku tidak menyangka seorang setengah dewa menjadi pelayan anak nakal itu. Kaisar kematian melirik anak demigod. Tindakan anak demigod menegang, tetapi dia terus menyerang dunia kecil kematian. Pada saat ini, Zhao Feng bahkan belum memasuki pertarungan, dan dunia kecil Kaisar kematian sudah sedikit gemetar. Namun, dunia kecil sangatlah unik, itu melahap surga bumi Yuan Qi di dekatnya, dan itu bisa mengubah makhluk di dekatnya menjadi tumpukan tulang putih. Sebagian dari setiap serangan dari dunia luar akan ditelan oleh dunia kecil dan diubah menjadi kekuatannya sendiri atau tercermin pada penyerangnya. Itu sama dengan Death Force Field. Bahkan beberapa kaisar tidak akan bisa menghancurkan dunia kecil dalam waktu singkat.
Kaisar Kematian tidak menyerang dengan segera seperti sebelumnya, dia menggunakan dunia kecilnya sebagai gantinya. Dia sedang merencanakan sesuatu. Petik 2. Zhao Feng tidak berpartisipasi dalam serangan itu, dia sedang menunggu langkah Kaisar Kematian selanjutnya. Little World of Death berspesialisasi dalam pertahanan dan dukungan, pelanggarannya biasa-biasa saja. Roh kematian kebencian, mata kematian Kaisar Maut menciptakan pusaran air hitam pekat, dan beberapa aura menakutkan terpancar dari dalam pusaran air. Beberapa jeritan menusuk tulang terdengar dari dunia kecil. Sua, sua, sua. 3 roh kebencian, masing-masing setinggi beberapa ratus meter, muncul dari mata kematian. Yang paling tengah bahkan memancarkan aura yang sebanding dengan Kaisar. Semangat kebencian Kaisar. Mata spiritual Dewa Zhao Feng memeriksa roh-roh ini. Semangat kebencian Kaisar tampak seperti Kaisar Mu Yun, tetapi itu tidak sepenuhnya dia. Sepertinya ada aura jiwa lain dari Kaisar yang bergabung ke dalamnya juga. Aura dari 2 roh lainnya sebanding dengan Raja tingkat puncak. Di tengah lolongan dan jeritan, 3 roh kebencian menyerang Kaisar Bulan Dingin, Raja Hiu Raksasa, dan Raja Skala Hantu. Hati mereka kesemutan, dan jiwa mereka menjadi tidak tenang. Masing-masing roh dibentuk oleh setidaknya 3 jiwa parsial Kaisar atau Raja. Kaisar Bulan Dingin, Raja Hiu Raksasa, dan Raja Skala Hantu terpaksa mundur. Ketiga roh kebencian ini bukan hanya roh kebencian biasa, mereka memiliki kemampuan jiwa ofensif yang kuat, serta kemampuan untuk mengurangi kerusakan serangan fisik. Kaisar Bulan Dingin tidak memiliki keuntungan sama sekali dalam hal jiwa dan ditekan oleh roh tingkat Kaisar. Raja Hiu Raksasa dan Raja Skala Hantu dipaksa mundur masing-masing oleh roh tingkat Raja. HMPH, roh yang sangat kecil. Biarkan aku membunuh 2 roh tingkat Raja dulu. Zhao Feng mencibir dengan dingin. Lonjakan energi mental. Mata kiri Zhao Feng melepaskan lonjakan energi mental raksasa berwarna ungu yang dikelilingi oleh gumpalan petir misterius. Salah satu roh tingkat Raja langsung terbunuh oleh lonjakan energi mental. Seseorang harus tahu bahwa lonjakan energi mental Zhao Feng mengandung kekuatan samar God Tribulation Lightning, yang memberikan kerusakan kritis pada jiwa. Semua orang terpana oleh kemampuan Zhao Feng untuk menghancurkan roh Raja tingkat puncak secara instan. Saat Zhao Feng merasa sedikit sombong, ekspresinya berubah secara dramatis saat dia merasakan sesuatu. "Tuan, selamatkan aku!" anak demigod berteriak. Tatapan kematian, mata gelap kematian Kaisar Kematian mendarat di anak demigod dari dunia kecil. Demigod anak itu berjuang kesakitan saat Yuan Soul emas samar hendak meninggalkan tubuhnya. Ketika Zhao Feng menggunakan lonjakan energi mental, Kaisar Kematian menggunakan tatapan kematian. Targetnya adalah anak demigod. Hati Zhao Feng jatuh, dan dia menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Kaisar Kematian. Roh kebencian hanya dipanggil untuk mengalihkan perhatiannya. Meskipun niat demigod anak itu kuat, jiwanya masih hanya di tingkat Raja. Selain itu, keahliannya adalah memperkuat tubuh, dan bahkan di kehidupan sebelumnya, jiwanya adalah kelemahannya.